Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf tadi ada kendala jaringan di YouTube. Baik, jadi Bapak akan rekam saja untuk pembelajaran hari ini. Nanti kalian bisa lihat di GCR lah. Nah, untuk pembelajaran hari ini mekanika teknik itu kita akan belajar menghitung keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan itu, untuk menghitung itu, mari Bapak ingatkan dulu apa-apa yang perlu diketahui untuk menghitung itu tadi. Nah, masalah keseimbangan gaya itu nanti kita akan menghitung bentuk yang seperti ini. Nah, ini contoh ada sendi, kemudian di sini ada roll. Nah, digambarkan seperti ini. Nah, ini boleh gambarnya seperti ini. Ini jelas lah, kelihatan lah. Nah, boleh gambarnya seperti ini, atau bisa digambarkan seperti ini. Nah, jadi di sini tidak ada bulat, nggak apa-apa, sama aja. Nah, tapi ini diberi jarak garisnya. Nah, itu untuk penggambaran sendiri. Jadi gambarnya itu untuk coret-coretan, hitung-hitungan itu tidak perlu rapi. Nah, kecuali nanti kalau Bapak minta yang rapi, baru kalian rapikan. Nah, kemudian untuk penghitungan ini sendiri lah, ini misal nanti ada di sini ada beban P. Nah, ini P ini sendiri itu disebut dengan gaya aksi kemarin kan. Nah, gaya aksi. Kalau ada gaya aksi berarti nanti ada gaya reaksi di sini dan di sini yang menumpuknya ini baloknya, ini kan balok nih. Nah, kemudian di sini dua buah ini ada gaya reaksi. Nah, kelihatan. Nah, oke. Sebelum masuk ke lebih jauh ke sini, itu ada yang namanya perjanjian tanda. Nah, perjanjian tanda itu antara lain bernilai positif. Nah, ini positif jika gaya horizontal H itu arahnya ke kanan. Nah, kemudian vertikal itu arahnya ke atas, dan momen itu arahnya searah jarum jam seperti ini. Nah, ya kan? Nah, ini positifnya. Kalau negatifnya berarti sebaliknya. Untuk H arahnya ke kiri, untuk P arahnya ke bawah, ini ke atas tadi kan, ke bawah. Kemudian M atau momen itu berlawanan arah jarum jam atau seperti ini. Nah, itu dulu untuk dasar perhitungannya. Nah, kemudian untuk gaya yang ditimbulkan akibat gaya aksi ini tadi. Nah, ini nanti gaya yang bisa ditahan seperti itulah. Nah, yang pertama itu sendi itu simbolnya seperti ini. Nah, ini sendi, atau boleh seperti ini, boleh. Nah, itu yang bisa ditahan itu ada dua. Nah, gaya horizontal misalnya ke arah sini, dan gaya vertikal. Nah, itu sendi. Kemudian untuk roll itu gambarnya seperti ini. Itu gaya yang bisa ditahan cuma gaya vertikal. Nah, kalau ini tadi kan H dengan V, kalau ini cuma V. Nah, kenapa horizontalnya nggak bisa? Karena di sini tadi kan ada, misal ada bulat di sini, boleh ditambah bulat. Nah, jadi misal bulat itu anggap pulpen seperti ini ada beban di sini. Kalau didorong, nah ini kan dia nggak bisa nahan. Nah, kan bisa nih. Nah, itu roll, nggak bisa nahan kalau vertikalnya. Kalau horizontalnya. Kalau vertikalnya
dia berarti dikasih gaya dari atas ke bawah. Nah, itu bisa nahan. Nah, itu. Makanya dia cuma menahan gaya vertikal. Kemudian jepit. Jepit itu contoh seperti ini. Nah, ini lambang jepit seperti ini. Ini yang ditahannya itu ada 3. Yang pertama horizontal, kemudian vertikal, dan momen. Nah, itu ada 3. Nah, jadi ingatlah, jepit itu jadi seperti ini jepit. Nah, dia bisa menahan gaya horizontal seperti ini lah, gaya horizontal seperti ini. Nah, kemudian dia bisa menahan gaya vertikal, misal ada gaya di sini, bisa ditahannya di sini. Nah, dia masih bisa nahan. Kemudian gaya momen itu gaya putar seperti itu, ini masih kuat menahan. Nah, masih ditahannya. Nah, beda kalau roll tadi kan seperti ini. Nah, seperti ini roll misalnya, nah ini bisa gelinding masih. Nah, itu. Nah, jadi ini yang perlu dipahami lah, sendi, roll, jepit. Ini semua, ini gaya reaksi. Nah, gaya reaksi. Yang diakibatkan oleh gaya aksi P ini tadi. Nah, jadi nanti P-nya macam-macam. Ada yang bentuknya seperti ini, nanti ada yang bentuknya seperti ini. P-nya miring misalnya kan dengan sudut kemarin contoh kan 30 derajat misalnya. Nah, karena ini ada sudut, berarti kalau misal ini batang misalnya, ini batang kemudian didorong, nah jelas kah? Ini batang kemudian didorong dari samping seperti ini, terus sudut seperti ini nanti akan terdorong seperti ini. Nah, ya kan? Nah, itu berarti ada gaya horizontal yang harus ditahan supaya tidak bergerak. Nah, berarti ini tangan Bapak yang ini menahan supaya tidak gerak. Nah, kalau yang lurus seperti ini tangan Bapak tidak perlu bergerak ke samping, cuma menahan ke atas saja. Nah, supaya tidak bergerak. Nah, ini P yang lurus, tegak lurus, dan yang ini P yang sudut miring. Nah, itu contohnya. Oke, jadi sampai sini. Ini nanti kalian bisa putar di back aja, dikembali biar lebih memahami. Nah, kemudian selanjutnya, nah kita masuk contoh perhitungan. Contoh perhitungan itu misal ada gaya seperti ini. Nah, ini tidak susah lah menggambarnya, cuma seperti ini aja. Nah, bikin garis segitiga selesai. Jadi biar cepat untuk perhitungan. Kemudian ini diberi gaya, misalnya gayanya di atas ini P sama dengan misalnya 10 ton. Nah, kemudian kalau misal di sini ada gaya 10 ton supaya tetap di posisinya, batang yang ini supaya tetap di posisinya, itu berarti ada gaya yang harus menahan 10 ton ini tadi. Nah, jadi simpelnya itu Bapak mencontohkan seperti ini. Misalnya kalian mengangkat bebannya itu 10 kilo, supaya beban misalnya 10 kilo tadi kan, misalnya ini bebannya 10 kilo, supaya ini tetap di tempatnya ini, berarti kalian harus menahan 10 kilo juga, ya kan? Nah, kalau misal gaya yang kalian tahan, gaya reaksi yang kalian tahan itu cuma 5 kilo, berarti akan turun. Nah, baliknya kalau misal 15 kilo, itu berarti akan naik. Nah, karena lebih. Nah, itu kan. Nah, kemudian pada contoh yang ini, ini kita misalkan ada dua orang yang menahan. Nah, dan ini jaraknya di tengah-tengah, misalnya di sini 3 meter, di sini 3 meter juga. Nah, berarti yang ditahan oleh si A dan si B ini sudah bisa kita ketahui sudah kalau jaraknya di tengah-tengah. Nah, ya
berarti beban yang ditahan oleh si A itu nanti akan menahan gayanya ke atas ya kan. Nah, jadi yang ditahannya sebesar 5 ton, dan si B itu ke atas juga gaya yang ditahannya 5 ton juga. Nah, jadi ini 5, ini 5, berarti 10. Berarti kan, nah kalau dimisalkan yang ke bawah itu 10 ton, ini berarti yang ke atas juga 10 ton. Nah, berarti posisi apa ini, batangnya ini tadi atau baloknya ini tadi diam di tempat. Nah, karena yang ke bawah beban 10 ton ditahan oleh 10 ton juga. Nah, jadi seperti itu. Ini yang mau kita cari. Nah, ini nanti dapat, nah kembali ke rumus ini, sigma H sama dengan 0. Nah, penulisannya seperti inilah, Bapak sudah terbiasa seperti ini. Kalau di matematika itu sebenarnya, nah seperti ini, sigma ini dibaca sigma. Nah, kemudian ada sini H, berarti sigma horizontal sama dengan 0. Kemarin artinya ini dibacanya sigma atau jumlah ya. Nah, sigma itu jumlah semua gaya horizontal. Nah, kalau ini sama dengan 0 berarti sama dengan 0. Kita lihat di sini, ini horizontal, ini horizontal. Nah, kalau ini tadi gaya aksi, kalau ini gaya reaksi. Nah, gaya aksi H-nya 10 ton. Ini sama dengan gaya, misal dijumlahkan, ini tadi ke bawah, ya kalau ke bawah berarti negatif. Kalau ke atas itu berarti positif 10. Nah, sama dengan min 10 tambah 10, 0. Nah, ini tadi. Nah, ini V vertikal. Nah, mohon maaf, nanti dikoreksi nanti. Ini vertikal. Vertikal lurus, horizontal ke samping. Nah, oke, jadi di sini nanti kita simbolkan yang 5T ini VA, kemudian di sini VB. Nah, jadi seperti itu. Untuk perhitungannya, mari kita coba menghitung. Langkah-langkahnya itu, misal ini kan kita belum ketahui 5T ini tadi. Nah, kita akan menghitung satu-satu, VA-nya berapa, VB-nya berapa. Nah, caranya seperti ini. Misal ditanyakan VA, ini ditanyakan VA, maka kita coba dengan menggunakan momen sigma momen di B sama dengan 0. Nah, sigma momen di B sama dengan 0 artinya momen yang di sini ini kita tutup di sini, kemudian kita hitung satu-satu dari kiri ke kanan. Nah, ini dari sini, ini kita tutup di sini momen di B, kemudian kita hitung satu-satu gaya yang ada yaitu VA, kemudian P ya kan, kemudian VB ini nanti dikalinya 0, beda. Nah, momen, Bapak ingatkan dulu, momen M itu sama dengan gaya kali jarak. Nah, gayanya dalam hal ini gaya VA ya kan. Nah, berarti di bawahnya sini kita tulis VA dikali jarak. Nah, kali ini kita simbolkan dengan titik. Jaraknya berarti VA ke B. Nah, jarak dari gaya VA ke B yaitu 3 tambah 3. Nah, dari sini ke sini. Nah, berarti 6. Ya kan? Kemudian tandanya. Nah, tandanya perhatikan. Ini misalnya seperti ini ada gaya dari sini. Ini kan porosnya di B. Nah, porosnya di B, kemudian gayanya ke atas. Nah, kemudian jadi seperti ini. Ini kira-kira searah kah berlawanan? Jarum jam. Nah, didorong ke atas. Nah, ini terlihat berarti ini searah jarum jam. Tek 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 tek. Nah, ya kan? Kalau searah berarti di sini tandanya positif.
Nah, karena tandanya positif di depan, ini boleh ditulis, boleh tidak. Nah, tapi kalau negatif itu wajib ditulis. Nah, kemudian ini tadi seperti ini. Ini porosnya di B, ini masih ditutup. Nah, jadi seperti ini. Jadi satu-satu dilihat. VA. Nah, sudah tadi kan masuk VA kali 6. Kemudian buka sedikit, oh ada gaya P. Nah, ada beban P. Nah, kemudian kita tulis di sini, tulis aja dulu P, kemudian gayanya P, jaraknya dari titik sini, anggap ini biasanya kita sebut titik C ya kan, dari C ke B itu jaraknya 3 meter. Nah, berarti dikali 3. Nah, kemudian kita jadi seperti ini lagi. Ini porosnya di B, kemudian arahnya ini kan dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah. Nah, berarti nanti seperti ini. Nah, ini kira-kira berlawanan arah jarum jam, ya kan? Kalau berlawanan berarti negatif. Nah, sama dengan sebentar. Ini ada lagi kah? Geser ke sini, kemudian ini ketemu VB. Oke. Misal kita tulis VB. Nah, ini belum tahu min plusnya. VB, kemudian jaraknya dari VB ke B itu jaraknya berapa? VB di titik sini, B-nya di titik sini, berarti kali 0. Nah, kalau kali 0 habis, berarti plus min tidak jadi masalah lagi. Nah, ini sama dengan 0. Ini boleh ditulis dulu untuk latihan pertama. Cuma lain kali karena kalian sudah mengerti, tidak perlu lagi ditulis lah. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. VA ini tadi kita belum kita ketahui nih. Ya kan kita mau mencari yang ini tadi VA belum ada nilainya. Berarti karena ini plus, berarti tulis VA kali 6. Biasanya dalam matematika itu koefisien 6 ini koefisien, jadi koefisien. Jadi di depan nulisnya 6 VA dikurang nah P kali 3, P nya 10, berarti 10 kali 3, PB kali 0. Nah, berapapun hasilnya kalau dikali 0 sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ketemu persamaan 6 kali VA dikurang 10 kali 3 sama dengan 0. Oke. Kalian yang sudah paham, misalnya nanti ini ada pindah ruas dan sebagainya, itu bisa langsung. Kalau mau perlahan, ikuti Bapak seperti ini. Ini 6 VA, nanti 6 kali VA, karena VA belum diketahui, ini yang mau dicari, dikurang 10 kali 3, 30, sama dengan 0. Nah, bagi kalian yang belum memahami pindah ruas dan sebagainya, karena pindah ruas, ini harusnya pindah ruas ke sebelah, lalu jadi positif di sebelah sini, ya kan? Nah, langkahnya seperti ini, misal seperti ini. Nah, yang ini kalau misal Bapak tutup, seperti ini dibacanya jadi seperti ini, berapa dikurang 30 sama dengan 0, berapa dikurang 30 sama dengan 0. Nah, lalu di sini jawabannya kan sudah tahu tuh, pasti 30 hasilnya kan, 30 kurang 30 sama dengan 0. Nah, yang ditutup ini ditulis di bawah sini, 6 kali VA sama dengan 6 kali VA sama dengan 30. Nah, tadi kan sudah temu jawabannya. Berapa dikurang 30 sama dengan 0. Artinya supaya jadi 0, ini berapa di sini? Nah, yang Bapak tutupi ini berarti 30 kan hasilnya. Nah, ditulis di sini. Nah, 6 VA sama dengan 30. Nah, ya kan? Nah, sama aja kalau misal pindah ruas. Min 30. Kalau pindah ruas ke sebelah sini berarti plus 30. Ya jadi ini. Nah, jadi silakan kalian mana yang nyaman lah. Nah, kalau sederhana seperti ini, berapa dikurang 30 sama dengan 0. Nah, 6 VA sama dengan 30. Ini yang ditutup 6 kali VA. Nah, oke, 6 VA sama dengan 30. Ini 6-nya, ini nanti pindah ruas lagi karena ini perkalian. Lah, ini misal kalau pindah ruas ini misal Bapak tutup lagi.
Nah, kalau Bapak tutup berarti Bapak tulis di bawahnya VA sama dengan, nah kalau ditutup berarti 6 kali berapa sama dengan 30. Yalah, 6 kali berapa sama dengan 30. Bagi yang sudah terbiasa itu nanti jawabannya 6 kali 5 sama dengan 30, ya kan? Kalau mau pindah ruas itu nanti hasilnya 30, karena ini kali berarti bagi. Nah, 30 bagi 6 sama dengan 30 bagi 6, 5. Nah, jadi simpelnya 6 kali berapa sama dengan 30? Jawabannya adalah 5. Nah, jadi VA sama dengan 5 ton. Nah, berarti benar kan tadi 5 ton. Nah, itu jadi. Oke, sampai sini. Kalau misal masih kurang paham silahkan di kembali. Nah, di back videonya. Ini untuk ketemu VA. Nah, kemudian untuk VB boleh pakai cara ini lagi, sigma MB, silahkan dicoba sendiri. Nanti pakai, bukan sigma MB lagi lah, maaf. Nanti pakai yang satunya, pakai sigma MA sama dengan 0. Nah, ini ditutup, berarti nanti satunya perhitungannya, nah kita ambil dari kiri ke kanan aja, misalnya dari kiri ke kanan. Nah, artinya kita tutup dulu semuanya. Nah, dari sini ini kelihatan berarti ada gaya VA yang pertama. VA karena ini momennya di A, berarti porosnya di A. Nah, poros di A. Berarti VA karena porosnya di A, berarti kali 0. Nah, kemudian ini tadi tutup kan? Geser sebelah sini. Oh, ini ada gaya P. Nah, gaya P dikali jaraknya berapa ini? Jaraknya dari A ke C, berarti kan ke titik C itu ada 3. Nah, jaraknya 3. Kemudian tandanya, nah jadi misal seperti ini, porosnya di sini, ini P-nya kan dari atas ke bawah, berarti didorong seperti ini. Nah, didorong seperti ini. Nah, nanti jadi seperti ini. Ini kira-kira kalau jarum jam positif negatif. Nah, berlawanan atau searah. Tek 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 tek. Nah, ini searah ya kan? Kalau searah berarti positif. Nah, oke. Kemudian lanjut. Ini tadi tutup sini, geser lagi ke sebelah sini. Oh, ada B. Ada VB. VB. Nah, dikali jaraknya dari titik A ke titik VB ini tadi ke titik B itu 3 dan 3 berarti 6. Nah, kemudian tandanya, nah karena ini dari bawah ke atas, tek 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 tek. Nah, berarti ini berlawanan. Kalau berlawanan berarti negatif. Nah, itu tarik lagi ke sini, habis sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, kemudian VA kali 0 habis, abaikan. Kemudian P kali 3 berarti ini 10 kali 3. Kemudian dikurang VB, ini belum diketahui, VB kali 6 sama dengan 0. 10 kali 3 30 dikurang ini kita balik aja, 6 VB sama dengan 0. Nah, ini kembali lagi. Misal ini pindah ruas. Nah, ini tadi contoh yang ditutup, ini pindah ruas 30 sama dengan ini min jadi plus 6 VB. Nah, ini sama dengan 30 sama dengan 6 kali VB, atau di sini karena ini perkalian berarti di sini pindah ruas jadi pembagian. Nah, 30 per 6 5 VB, atau dibalik VB sama dengan 5 ton. Nah, benar ini tadi. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian cara lain atau untuk pembuktian apakah benar, nah itu bisa pakai sigma V sama dengan 0. Sigma V berarti jumlah, ini kan dibaca sigma, ini kan jumlah tadi, ialah jumlah gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Nah, gaya-gaya vertikal yang ada itu kita cek lagi, tutup lagi dari sini, kita buka satu-satu. Nah, di sini ada VA. VA gayanya
ke atas. Kalau ke atas tadi positif, kan? Nah, kalau ke atas positif. Kemudian geser ke sini, ini ada P. Nah, berarti ini ada gaya P. Ini tidak perlu kali jarak lah, karena yang dikali jarak itu cuma momen. Kalau vertikal, gaya vertikal dan horizontal itu langsung. Nah, ini P, tinggal kita cari arahnya ini kemana. Kalau ke bawah, nah kalau gaya vertikal ke bawah, ini nilainya negatif, berarti sini negatif. Kemudian geser lagi ke sini, ada VB, arahnya ke atas. Nah kalau ke atas tadi, nah ini tadi positif, ya kan? Positif sama dengan 0. Nah kita masukkan, tadi sudah diketahui VA sama dengan 5 min P nya 10 tambah VB nya 5 sama dengan 0. Apa benar? Nah cara mudahnya ini boleh aja dibolak-balik ke sebelah sana, jadi 5 tambah 5 tambah 5 10 kurang 10 sama dengan 0. Benar? 0 sama dengan 0. Nah jadi ini benar, ini untuk cek. Nah oke. Nah jadi sampai di sini. Ini kalau misal nanti ada pertanyaan itu silahkan di grup atau japri Bapak. Oke lah. Nah nanti kalian bisa back aja videonya. Kemudian untuk contoh yang lain, ini sedikit Bapak contohkan, misal seperti ini sendi, ini roll. Kemudian nah beban P itu ada di sini 2, sini 4. Nah kan beda jarak, berarti di sini titik A, sini titik B, sini titik C. Nah gaya-gaya yang muncul akibat gaya aksi P itu nanti ada di A sini. Nah A sini nanti PA. Ini gaya vertikal kan, berarti yang muncul akibat gaya vertikal P ini, yang muncul vertikal juga. Nah berarti di sini vertikal juga, VB. Nah cara menghitungnya untuk mencari VA. Nah untuk mencari VA yang ditanyakan VA berarti pakai rumus sigma M di D sama dengan 0. Nah ingat tadi kan, nah berarti porosnya di B, ini M B, berarti poros di B. Nah poros di B berarti, nah tutup lagi, tutup, buka satu-satu, ini kelihatan VA. Nah berarti VA. Nah, kemudian VA ini terhadap P, terhadap B ini tadi jaraknya berapa? Nah jaraknya yaitu 2 tambah 4, yaitu 6, berarti kali 6 kali jaraknya. Nah kemudian tandanya VA ini ada porosnya di sini, ini ke atas, tek. Nah berarti searah positif. Nah kemudian ini habis sudah VA. Geser ke sebelah sini ada titik P. Oh ya, P nya belum ada, P nya 5 ton. Nah geser sebelah sini, ini ada titik P, berarti ada titik P, ya kan? Kemudian P nya ini jaraknya terhadap porosnya tadi titik B itu ada 4 meter, jaraknya 4 meter. Nah kemudian apa tadi tandanya? Nah porosnya ini dari atas ke bawah, berarti dorong seperti ini nanti akan berlawanan arah jarum jam, berarti negatif. Nah habis P nya selesai. Kemudian kita geser lagi ke sini, ini ada VB di titik B, berarti ini 0. Kalau 0 tidak usah ditulis lagi. Nah sama dengan 0. Nah baru kita masukkan yang diketahui, VA kali 6 belum diketahui, ya kan? VA yang dicari, kemudian dikurang P nya 5 kali 4 sama dengan 0. Kita tulis aja lagi, misal tulis oke, tulisnya seperti ini aja nggak apa-apa, 5 kali 4 20 sama dengan 0.
ini min, pindah ruas ke sebelah atau ditutup di sini tadi, berarti VA kali 6 sama dengan 20. Nah, kalau misal susah nanti misalnya ganjil, ini nanti VA kali 6 sama dengan 20. Karena ini perkalian, itu sedikit Bapak kasih tips, itu jadi seperti ini tipsnya. VA kali 6 kan seperti ini nih, VA kali 6 sama dengan 20. 20 nya itu taruh di atas. Nah, lalu jadi seperti ini. Nah, VA kali 6 sama dengan 20. 20 sama dengan VA kali 6. 6 sama dengan 20 per VA. Nah, nanti VA sama dengan 20 per 6. Nah, ditutup 20 per 6 nanti. Nah, jadi seperti ini. 20 per 6 ini tidak bisa dibagi, ini nanti jadi pecahan, tinggal kita kecilkan, bagi 2 dulu misalnya, berarti 10 per 3. 10 per 3 habis, tidak bisa lagi, nanti jadi koma desimal ya lah. Nah, jadi ini kita kecilkan aja seperti ini, berarti VA sama dengan 10 per 3 ton. Nah, benar sudah sampai sini. Nah, kemudian yang satunya sigma M di A sama dengan 0. Nah, ini kira-kira bisa melanjutkan lah. Ini nanti sigma M di A, polosnya di A, berarti yang muncul pertama, nah kita geser dari sini ke sini aja, VA kali 0, guys, tidak usah ditulis karena VA kali 0. Kemudian geser lagi ke sebelah sini, ingat menggesernya supaya kada bingung, dari kiri ke kanan aja. Kemudian di sini kelihatan P kali 2, P kali 2. Kemudian tandanya karena dari atas ke bawah, nah lalu seperti ini. Nah, ini nanti akan searah jarum jam, searah jarum jam berarti positif. Nah, kemudian P nya sudah, geser lagi ke sini ketemu VB. Nah, VB kalikan ke atas VB, jaraknya 2 kali 2 tambah 4 6. Nah, kemudian arahnya karena ini dari bawah ke atas, nah geser seperti ini nanti akan searah berlawanan arah jarum jam, nanti negatif. Nah, jadi negatif, kemudian ini sama dengan 0. Nah, di sini geser habis 0. Nah, berharap kalian bisa melanjutkan ini. Silahkan nanti dijawab di catatan kalian. Kemudian terakhir nanti baru cek. Nah, ceknya ini pakai sigma V sama dengan 0. Nah, ini jadi nanti seperti ini lagi. Nah, sampai ketemu 0 0. Oke. Nah, itu dulu untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau apa, silakan kalian screenshotkan yang catatan kalian atau apa nantilah. Nah, silakan tanyakan ke Bapak. Ya, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.